Puji Tuhan, haleluya, bersyukur karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya berikan judul Keselamatan dan Upah Kekal. Firman Tuhan berkata bahwa setiap kita, orang yang percaya, tersedia upah atau reward atau penghargaan yang kekal yang akan kita peroleh sebagai bagian dari pelayanan yang telah kita lakukan, yang kita kerjakan selama kita ada di muka bumi ini. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara semua, harus memahami bahwa keselamatan adalah anugerah, sedangkan janji atau upah itu bersyarat. Kesalahan banyak orang ialah mencoba menukar keduanya. Tuhan Yesus Kristus sudah menebus, menyelamatkan dan melayakkan setiap kita manusia untuk menerima keselamatan yang sempurna. Artinya tidak bisa bertambah dengan perbuatan baik kita dan tidak berkurang saat jatuh dalam dosa. Mari bersama kita membuka dalam 2 Korintus 5 ayatnya ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Orang percaya diperhadapkan kepada pengadilan yang bukan untuk memberi hukuman, melainkan memberi pahala. Dalam 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 14, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Konteks ayat di atas adalah tentang upah yang akan diterima setiap kita, bukan keselamatan. Pelayanan setiap kita orang percaya ini, Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan di bumi ini sedikit pun tidak menambah kekekalan kasih karunia Allah. Tetapi pelayanan yang sedang kita lakukan di dunia ini, di gereja, di keluarga, pada sesama, itu menentukan upah yang akan kita terima. Namun demikian, kita tidak boleh berkata bahwa tidak penting upah itu. Tidak penting kita menerima mahkota atau tidak. Yang penting adalah kita sudah masuk surga. Bukan demikian. Perlu ditekankan melalui renungan saat ini bahwa sesungguhnya setiap kita yang sudah dilahirkan kembali, yang telah lahir baru, memiliki benih ilahi dari Tuhan yang membuat kita selalu bergelora untuk melayani bagi Dia, untuk melakukan sesuatu bagi gerejanya, bagi sesama kita, bukan karena kewajiban, tetapi justru karena mengerti bahwa kasih Tuhan yang sedemikian besar kepada kita. Dengan demikian, pelayanan yang kita lakukan, kita bangun di atas dasar ucapan syukur. Sebab Tuhan telah lebih dulu melayani kita, lebih dulu berkorban bagi kita. Pada kesempatan saat ini saya ingin membagikan beberapa upah. Dalam hal ini yang saya maksud upah adalah mahkota yang akan kita terima jika kita melakukan, mengerjakan pelayanan, ketika kita melakukan sesuatu bagi gereja Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Yang pertama,
Mahkota upah yang disediakan bagi orang percaya adalah mahkota kehidupan. Terdapat dalam Yakobus 1 ayat 12. Semua orang percaya memiliki hidup yang kekal. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Tapi tidak semua orang percaya akan diberi upah mahkota kehidupan ini. Mahkota ini diberi kepada mereka hanya yang setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Yang mengasihi Tuhan lebih dari hidupnya sendiri dan setia dalam menghadapi ujian hidup dengan sukacita. Yang berikutnya adalah mahkota yang tidak dapat binasa. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Mahkota ini hanya diberikan kepada orang percaya yang tekun menyangkal diri sampai akhir hidup mereka. Yang berikutnya adalah Tuhan menyediakan mahkota sukacita atau kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Mahkota ini hanya diberikan kepada orang-orang percaya yang setia membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Mahkota berikutnya yang Tuhan sediakan adalah mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Dengan demikian, mahkota ini diberikan hanya bagi orang percaya yang memiliki hati yang selalu merindukan, menanti kedatangan Tuhan dengan setia. Orang yang memiliki kerinduan ini setidaknya fokus hidupnya, susunan prioritasnya dalam penggunaan waktunya, tenaga dan materinya pasti akan berbeda. Mahkota yang berikutnya adalah mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 4. Mahkota ini diberikan hanya kepada orang percaya yang menggembalakan, atau setiap kita dapat memulainya juga dengan cara kita melakukan pemuritan atau memuridkan. Kita membina atau mentoring. Yang berikutnya adalah mahkota bagi setiap pemenang. Ini Wahyu 3 ayat 11. Mahkota bagi pemenang ini diberikan kepada mereka yang memegang teguh erat-erat apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Dalam kisah Yakub kita mengetahui bahwa sebenarnya Esau lah yang berhak menerima hak sulung tersebut. Tetapi karena Esau tidak memegang erat-erat apa yang telah menjadi haknya, maka Yakub lah yang menerima mahkota itu. Kejadian 25 ayat 33. Matias juga demikian, Kisah Rasul 1 ayat 20. Matias menerima apa yang seharusnya menjadi milik Yudas. Puji Tuhan. Kesimpulan bagi renungan saya saat ini adalah, mari kita yang sudah percaya Yesus, yang percaya dan menerima penebusan darah Kristus, kita sudah diselamatkan. Itu iya dan amin. Tetapi ketika kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, diberikan kesempatan untuk kita bisa melakukan lebih lagi bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, lakukanlah itu terus. Karena apa? Ada upah yang berikutnya yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia sampai akhir hidupnya. Filipi 2 ayat 12a. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Bapa, kami bersyukur bahwa kesempatan yang Tuhan beri bagi kami saat ini, kesempatan yang begitu besar. Bukan hanya kami sudah menerima keselamatan di dalam Yesus, tetapi ada upah yang sedang menanti kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan, setiap talenta, setiap waktu, setiap upaya, apapun Tuhan, pakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hati untuk melayani dengan sukacita dan melayani dengan penuh syukur. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
angkat kedua tangan kita, angkat hati kita menyembah Dia. Biar lagu ini berbicara pada setiap kami Tuhan. Yes Lord. Ku angkat tanganku memuji perbuatanmu. Sungguh tiada kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir. Kami angkat hati kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di